Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar. Kalau biasanya saya menjelaskan materi menggunakan PPT, kali ini saya akan menjelaskan materinya menggunakan aplikasi Jamboard. Di sini saya tidak menggunakan aplikasi, tapi saya mengakses langsung dari situs Jamboard itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yakni pengertian pasar. Dalam buku pengantar bisnis karya M. Fuad, pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Berikut beberapa pengertian pasar dari para ahli. Yang pertama yakni menurut William J. Stanton, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, dan memiliki kemampuan untuk membelanjakan uang. Yang kedua yakni menurut Kotler dan Armstrong, pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Yang ketiga menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli, sekaligus tempat untuk menjual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari derma. B. Fungsi pasar. Pasar tidak hanya sebagai tempat untuk pelayanan jual beli saja, melainkan ada beberapa fungsi lainnya, yaitu dari segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Dari segi sosial budaya, merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Dari segi arsitektur, menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. C. Ciri-ciri pasar. Berdasarkan dari pengertiannya, pasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdapat calon pembeli dan penjual. 2. Terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. 3. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. 4. Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. D. Jenis-jenis pasar. Pasar memiliki 7 jenis dasar, yaitu 1. Pasar menurut bentuk kegiatan. Dalam pasar ini dibedakan menjadi 2, yakni pasar nyata dan pasar abstrak. Pasar nyata yaitu sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh konsumen, misalnya swalayan dan pasar tradisional. Kemudian pasar abstrak, sebuah pasar di mana terdapat pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual, serta tidak membeli secara langsung, misalnya pasar online dan pasar modal. 2. Pasar menurut transaksi. Pasar ini dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional bersifat tradisional, di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Berbagai jenis barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam pasar modern, di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Biasanya pasar modern ada di mall atau tempat yang sangat luas lainnya. 3. Pasar menurut jenis barang. Dalam pasar ini hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya seperti pasar sayur, pasar hewan, pasar ikan, pasar buah, pasar daging, dan masih banyak lainnya. 4. Pasar menurut waktu. Jenis pasar yang dikelompokkan menurut waktu kegiatannya yaitu pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan pasar temporer. Pasar temporer ini adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu saja dan dapat terjadi secara tidak rutin, misalnya bazar. 5. Pasar menurut
Keleluasaan distribusi. Pasar ini terbagi dari daerah ataupun lokasi keberadaan pasar. Suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu wilayah saja, misalnya pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional dan internasional. 6. Pasar menurut jenis dagangan terbagi menjadi 3 pasar, yakni pasar umum yang memperjualbelikan barang-barang yang beraneka ragam. Adapun golongan jenis barang dagangan dalam pasar umum juga terbagi menjadi beberapa, yaitu A. Golongan A, yaitu batu mulia, logam mulia, permata, dan tekstil. B. Golongan B, yaitu batik, konveksi, pakaian tradisional, kerajinan, barang kelontong, pecah belah, dan lainnya. Golongan C, yaitu beras, tepung, ketan, jagung, gula, sir, teh, kopi, dan buah-buahan serta berbagai jenis barang lainnya. Golongan D, yaitu kembang, anyaman, gerabah, barang bekas, dan lainnya. Kemudian yakni pasar khusus, merupakan pasar yang memperjualbelikan suatu jenis barang dagangan saja, misalnya pasar hewan, pasar rombeng, pasar bunga, pasar sepeda, dan lainnya. Kemudian pasar tempel, jenis pasar umum yang sering formal, tidak dikelola atau diakui oleh pemerintah daerah, namun secara fungsional telah berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu. Pembagian jenis dagangan biasanya digolongkan dalam los-losan. 7. Pasar menurut bentuk serta struktur. Jenis pasar ini terbagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut pasar murni, yaitu pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Yang berikutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Pasar ini para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan memiliki jenis yang berbeda atau berbagai jenis barang. Bentuk pasar dalam persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Sekian materi mengenai pasar yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.